Bentar ya. Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia tentang Raja Salomo. Raja Daud itu kita sudah bahas, terakhir kita bahas buku 3 kan. Nah, berarti sekarang kita mulai 14-nya itu dari Salomo. Tunggu. Terakhir kita belajar Daud kayak ya? Sudah ya, kayaknya sudah belajar Daud. Sekarang kita tokoh kedua di dalam fase kedua ya, Salomo. Nah, eh, Salomo tuh anak Daud kita tahu, tapi Daud tuh ada berapa anak sih? Ada banyak. Daud itu ada banyak anak. Kita lihat beberapa anak Daud yang dicatat di Alkitab. Total anak laki-laki Daud itu ada 20. Di sebelah kiri itu yang waktu mereka masih di Hebron, terus yang di sebelah kanan itu yang setelah dia menguasai seluruh Israel. Jadi di Hebron 6 anak, kemudian di Yerusalem Daud punya 14 anak. Ini dari istri resmi, belum lagi yang dari gundik-gundiknya. Nah, ayat-ayatnya nanti teman-teman bisa baca, saya udah lampirin di sini ya. Nama-nama dicatat semua. Nah, Salomo tuh dari yang mana? Salomo tuh dari rombongan yang kanan. Lahirnya dia di setelah Daud itu tinggal di Yerusalem. Nama ibunya tuh Batseba. Ingat ya, Batseba tuh yang kalau Alkitab catat tuh istri Uria. Nah, kalau kita baca kisah Daud dan Batseba, kan Batseba itu kan ini kan apa hamil, awalnya kan hamil. Terus eh, tapi Tuhan membunuh anak itu. Tuhan tidak mengizinkan anak itu hidup meskipun Daud berpuasa. Kalau teman-teman baca ceritanya di Alkitab. Eh, nah, langsung setelah kisah tentang anak Batseba itu mati, ceritanya tuh langsung tentang cerita Salomo. Kalau di Alkitab urutan peristiwanya begitu. Jadi banyak orang mengira Salomo itu anak langsung setelah anak yang pertama mati. Jadi kayak anak sulungnya. Padahal bukan. Salomo ini sebenarnya anak keempat dari Batseba. Itu ada di satu Tawarik, bisa dibaca di situ. Nah, jadi dari semua anak Daud, dari semua yang jadi raja itu Salomo. Nah, jadi hari hari ini saya mau berbagi kasih karunia dari kisah Salomo. Arti nama Salomo itu dari kata Shalom, artinya eh, damai atau apa ya, bahagia, tentram, sejahtera. Dicatat di satu Tawarik ayat 22, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Jadi sesuai dengan namanya akan sentosa. Terus dicatat di satu Raja-Raja 2 ayat 12, bukan hanya kerajaannya itu damai, tapi kerajaannya itu menjadi sangat kokoh. Enggak, ada nggak ya tokoh yang mencatat pemeliharaan Tuhan sehingga kerajaannya sangat kokoh? Kayaknya ada deh. Nanti di zaman Yosia juga ada. Tapi jarang, tidak semua raja tuh dicatat seperti ini. Salomo salah satunya. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Katanya itu dipakai sangat kokoh. Nah, kita akan lihat ya, masa pemerintahan Salomo itu kapan. Kalau dicatat di satu Raja-Raja 11 ayat 42, lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Nah, Daud itu mati tahun 970. Berarti sejak saat itu Salomo jadi raja 40 tahun. Jadi sampai 930 sebelum Masehi.
Nih, umurnya berapa? Nah, umurnya itu Alkitab nggak catat. Alkitab nggak catat secara khusus berapa sih umur Salomo ketika dia jadi raja. Tapi kita bisa hitung, kita bisa kira-kira. Kita hitung misalnya begini ya. Nah, Daud, ini tahun-tahun Daud ya. Daud itu memerintah dari 1010 sebelum Masehi sampai 970. Nah, 7 tahun pemerintahan pertamanya itu dia kan memerintah di Hebron. Jadi dari umur 30 tahun, Alkitab catat tuh, Daud jadi raja umur 30. Nah, 7 tahun pertama itu dia di Hebron, 30 sampai 37 tahun. Nah, setelah umur 37, semua nanti anaknya Saul Isi-Boset mati, semua tua-tua Israel pergi ke Hebron, mentahbiskan Daud menguasai seluruh kerajaan bersatu. Nah, itu tahun 1003. 1003. Itu waktu itu umurnya 37 tahun. Nah, kita bisa duga begini. Eh kan Daud itu mulai melihat Batseba itu ketika dia di Yerusalem. Nah, kita nggak tahu tahun berapa ini, tapi setelah ini. Nah, jadi kalau kita mau hitung, misalnya ya, begitu dia jadi raja di seluruh Yerusalem, dia taklukkan kota Daud, dia langsung berdiri apa menjadikan ibu kotanya Yerusalem sebagai ibu kotanya, dia mulai apa santai kan? Dia mulai santai-santai, bangun siang, lihat-lihat, kelihatan ada cewek mandi waktu itu kan, Batsheba. Nah, kemudian dia hamilin Batsheba. Itu kapan? Kalau tahun 1003 langsung semua itu kejadian terjadi, maka kita bisa duga begini. Anak pertamanya mati, berarti kan Daud umurnya berapa? 1 tahun dong. Anak itu sudah lah hamil dulu, istrinya udah hamil dulu, terus melahirkan. Itu udah 1 tahun. Berarti 38 tahun. Terus Batsheba punya anak berapa lagi? Ada Simea, Sobab, Nathan. Kalau kita hitung setiap anak itu 1 tahun satu anak, maka itu ada 4 tahun lagi. Jadi kalau 37 jadi raja seluruh, 38 anak pertamanya lahir yang mati itu, 39 Simea, 40 Sobab, Nathan 41, Salomo 42. Itu adalah kelahiran Salomo yang paling cepat. Paling cepat Salomo lahir ketika Daud umur 42 tahun. Paling cepat ya. Berarti bisa lebih lambat lagi. Nah, kalau kalau dia lahir ketika Daud umur 42 tahun, berarti ketika dia jadi raja, itu 28 tahun kemudian kan, umur dia baru 28. Jadi kita bisa duga Salomo tuh kapan dia jadi raja? Maksimal umur dia itu 28. Nggak bisa lebih tua lagi. Nggak mungkin 30 tahun, nggak mungkin 31 tahun, nggak mungkin 29 tahun. Ada kemungkinan lebih muda lagi malah. Nah, ketika dia jadi raja, dia sudah married belum? Ketika Salomo jadi raja, itu dia udah menikah, bro. Sudah punya anak. Bahkan dia sudah punya anak. Kita bisa telusuri bagaimana. Ini tadi kita hitung ya, kira-kira umur 28 tahun. Nah, kalau kita lihat pemerintahan setelah Salomo, jadi garis yang paling atas itu Daud memerintah dari 10 sampai 1010 sampai 970. 970 Salomo jadi raja kan sampai 930. Nah, kemudian setelah Salomo mati, Rehabeam anaknya jadi raja. Itu kapan? Nah, Salomo memerintah 40 tahun. Salomo memerintah 40 tahun. Tapi kalau kita baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 21, adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Dari satu ayat ini kita tahu apa? Kalau dia memerintah 40 tahun, sedangkan anaknya umur 41 tahun, artinya apa? Artinya sebelum dia jadi raja, dia udah punya anak. Rehabeam tuh umurnya 1 tahun waktu dia jadi raja.
Jadi sebelum dia jadi raja, dia itu udah ambil seorang perempuan Amon yang namanya Naama. Ini tentang tentang jadi sangat ajaib, dari tahun-tahun ini aja kita bisa bisa tahu banyak informasi. Nah, kita akan lihat masa pemerintahan Salomo. Selama 970 kita akan bagi dua ya. Jadi tahun 970 Salomo jadi raja. Kita akan lihat eh, pemerintahan Salomo dari sudut pandang sebelum bait suci dibangun dan setelah bait suci dibangun. Kalau kita ingat pembahasan kita minggu lalu, kita kan hitung tuh kapan bait suci Salomo itu selesai dibangun. Kita hitung, kita tahu, oh bait suci Salomo itu selesai tahun 959 sebelum Masehi. Nah, tahun ke-11 pemerintahan Salomo. Nah, di masa ini Alkitab fokusnya catat tentang bagaimana Salomo membangun dan mempersiapkan pembangunan bait suci itu. Tentang tokoh-tokohnya, siapa pekerjanya, peralatan-peralatannya. Juga kita bisa lihat bagaimana kokohnya kerajaan Salomo. Ini masa di mana Salomo sambil membangun bait suci, dia membangun suatu kerajaan yang sangat hebat. Selama 11 tahun, kan tahun ke-11 pemerintahnya kan, selama 11 tahun ini. Nah, kita harus belajar dari Salomo. Kenapa? Karena cerita Salomo ini sebenarnya cerita kita juga. Kita itu orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk ambil bagian dalam pembangunan kerajaan Allah. Nah, jadi apa sih rahasianya sehingga Salomo bisa membangun suatu kerajaan yang begitu kokoh? Kok kita jangankan bangun kerajaan, bangun rumah tangga aja ribet, minta ampun kan? Nah, jadi buku Sejarah Penebusan membahas dua alasan kenapa sih Salomo itu bisa menjadi sangat kokoh kerajaannya. Jadi ada alasan secara luar dan ada alasan secara dalam. Alasan secara luar, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 12, Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Ini kalimat yang sangat sederhana, gampang dimengerti. Tapi banyak salah dimengerti. Kalau kita hanya baca begini saja, kita taunya apa? Oh, Salomo ini hebat sekali ya, sangat berjerih payah. Sejak dia jadi raja, sejak dia gantiin papanya, dia bisa bangun kerajaan jadi sangat kokoh. Itu salah satu arti yang kita bisa tangkap ketika kita hanya baca begini. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, kata sangat kokoh itu dari kata kun, yang artinya mendirikan serta menjadi stabil. Jadi bukan hanya mendirikan, tapi menjadi sangat stabil. Tapi yang lebih khusus lagi, bentuk kata, bentuk tata bahasa dari kata sangat kokoh ini, itu bentuk pasif berlanjut. Bentuk pasif berlanjut. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mendirikan, yang menjadikan stabil itu pasif. Bukan Salomo yang secara aktif, tapi pasif. Ada yang mengerjakan untuk dia. Pasif itu artinya ada pihak lain yang mendirikan atau menjadikan, ada pihak lain yang membuat kerajaan Salomo ini jadi kokoh, bukan Salomonya. Dan bentuk berlanjut, pasif berlanjut kan? Berlanjut itu artinya apa? Artinya bukan cuma dalam satu kejadian kalimat itu selesai, dia stabil, tapi ke depannya dan berikut-berikutnya itu sangat stabil secara berlanjut. Jadi terus-terusan stabil. Orang ketiga ini terus-terusan membuat dan mendirikan bagi Salomo kerajaan yang kokoh. Nah, siapakah pihak ketiga ini? Pihak ketiga ini, eh, kalau baca di 2 Samuel 7,
Apabila umurmu sudah genap, ini firman Tuhan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini ngomongin siapa? Tuhan kan? Nah, jadi alasan ini perjanjian Tuhan kepada Daud ayahnya. Jadi, kenapa Salomo bisa duduk di atas tahta Daud dan kerajaannya menjadi sangat kokoh? Karena perjanjian Tuhan sama Daud. Perjanjian Tuhan sama Daud. Jadi, faktor luar yang membuat kerajaan Salomo sangat kokoh itu perjanjian Allah. Kalau hari ini coba kita lihat diri kita deh. Kita lihat diri kita. Terus kita pikir, yang membuat kita bisa berdiri hari ini tuh siapa sih? Ada orang yang salah berpikir, saya ini dari modal dengkul. Terus saya berjuang, akhirnya saya bisa jadi seperti ini. Ada yang berpikir, oh saya ini punya banyak koneksi yang kuat. Terus, oh saya ini punya hikmat. Saya ini cermat, ketika saya mau ditipu, saya bisa lolos. Oh, ketika saya lagi mau diiming-imingi sesuatu, saya bisa tahan mana yang baik. Oh, saya bisa invest di saat yang tepat. Oh, saya bisa ini. Oh, saya bisa itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau pikir, faktor eksternal itu ada nggak sih yang jadiin kita? Apakah kita secara aktif membuat diri kita menjadi sangat kokoh? Sebenarnya faktor yang kita bisa mengakui sebenarnya, yang bisa menjadikan kita kokoh itu perjanjian Allah. Kayak misalnya gini, di Taman Eden, kan Allah bikin perjanjian sama Adam. Sama ular ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumiknya. Itu perjanjian yang Tuhan berikan kepada Adam, kepada Hawa, kepada ular. Terus generasi berlanjut, generasi berlanjut, generasi berlanjut. Sampai kapan? Sampai kalau di zaman Nabi Yeremia itu zamannya kapan? Nanti. Setelah Salomo nanti ada beberapa raja lagi, di penghujung kerajaan itu mau hancur, Yeremia datang. Di Yeremia 31 ditulis apa? Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Aku akan menuliskan Tauratku di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian Tuhan. Jadi perjanjian Tuhan itu memelihara segala sesuatu. Perjanjian Tuhan lah yang mendirikan dan membuat jadi stabil. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang, aku memilih engkau menjadi bagian dalam kerajaanku, terus kita mikir, orang seperti saya ini apa layak ya? Kalau saya berkaca dari kehidupan saya, dari cara saya berpikir, dari cari cara memutuskan sesuatu, dari cara saya bersiasat, apakah saya bisa ya jadi umat kerajaan Allah? Tapi kita percaya apa? Bukan dengan kekuatanku, tapi dengan perjanjian Allah. Nah, jadi hari ini pun kalau kita berani mengaku, aku ini umat perjanjian Allah, itu cuma gara-gara apa? Gara-gara perjanjian Allah. Nah, semoga kita bisa bersyukur atas itu dan bisa bersyukur dan berkata amin ya. Nah, itu alasan secara luar. Alasan secara dalamnya bagaimana? Alasan secara dalamnya itu dicatat panjang di 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 46. Nanti teman-teman bisa baca. Saya akan rinciin ya. Ada beberapa hal yang harus Salomo lakukan untuk mengokohkan kerajaannya. Ada tindakan-tindakan yang Salomo lakukan. Ceritanya tuh di 1 Raja-Raja 2. Pertama, dia membunuh Adonia. Nah, siapakah Adonia ini? Nah, Adonia ini salah satu anak Daud
yang lahir waktu dia masih di Hebron. Nah, anak pertama Daud tuh namanya Amnon. Amnon itu memperkosa adik Absalom. Oleh karena itu Absalom marah, Absalom bunuh Amnon. Kilyab nggak diceritain, nggak, kayaknya dia nggak ada nafsu untuk jadi raja. Sedangkan Absalom itu mati karena dia memberontak kan, dia kudeta ayahnya, terus dia mati ketika apa? Dibunuh Yoab ketika rambutnya itu tergantung, nyangkut di pohon. Nah, sedangkan anak keempat Adonia, ini Alkitab catat, kalau baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 6, dicatat, selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Nah, jadi kalau lihat dari urutan jadi raja, Amnon mati, Absalom mati. Kilyab nggak ada cerita, berarti Adonia nih. Harusnya urutannya Adonia. Alkitab secara khusus catat apa? Perawakannya tuh sangat elok. Dan sepanjang hidupnya tuh nggak pernah ditegur. Artinya apa ya? Saya pikirnya antara kurang diperhatiin atau memang segala perbuatannya tuh mungkin benar kali ya, atau tidak ada yang salah. Nah, jadi ketika Daud sangat tua, dia sudah nggak mampu memerintah lagi. Adonia lihat, nih, papa udah tua nih. Nah, secara pribadi, dia undang orang-orang dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja sebelum papanya mati. Ketika dia mendeklarasikan diri sebagai raja, yang dukung dia tuh orang-orang kuat di zaman Daud. Ada imam besar Abiatar waktu itu, dan ada panglima perang Daud, Yoab. Coba, didukung oleh imam besarnya, didukung oleh panglima perangnya. Itu udah kuat sekali kan posisi dia kan. Tapi sesuai dengan pemeliharaan Allah, Salomo yang jadi raja. Bahkan Salomo lah yang diangkat Daud untuk jadi raja. Nah, jadi saya nggak cerita tentang ini, tapi kemudian Adonia jadi sangat takut kan. Dia sangat takut kepada Raja Salomo. Dia lari ke kemah. Dia pegang tanduk mesbah karena ada peraturan kalau orang lagi pegang tanduk mesbah itu nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau memang dia itu seorang pembunuh. Nah, Salomo ampuni. Salomo ampuni Adonia. Sambil bilang, jika ia, 1 Raja 1 ayat 52, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ia ternyata bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Jadi maksud si Daud, kamu punya ambisi besar untuk jadi raja. Kamu lobby panglima perang, lobby imam besar, deklarasikan diri sebagai raja, tapi apa? Kalau kamu mengaku salah, membuang semua keinginan kamu untuk menguasai diri sebagai raja, tidak akan diapa-apain. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di si Adonia ini tidak bisa membuang hasratnya untuk jadi raja. Dalam pikiran dia nggak bisa ngerti kenapa Salomo jadi raja. Menurut dia nggak ngerti apa yang Samuel ajarkan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Dia nggak ngerti. Dari sudut pandang dia, jabatan ini hakku. Mau Tuhan bilang apapun, mau Papa Daud bilang apapun, ini hakku. Percaya Tuhan, percaya. Percaya Tuhan adil, percaya. Percaya pemeliharaan Tuhan, percaya. Percaya Tuhan yang jadiin Salomo jadi raja, enggak. Itu hak gua. Jadi si Adonia datangin ibunya Salomo, datangin Abetseba, terus menghasutnya. Dia bilang begini, lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku. Sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Maka, katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunam itu,
diberikannya kepadaku menjadi istriku. Nah, Abisak itu perempuan Sunem yang ketika Daud sudah sangat tua, ditugaskan untuk merawat Daud. Jadi perempuan Sunem itu sangat cantik, perempuan yang paling cantik waktu itu. Dan kalau udah baca ceritanya, Daud tuh suka kedinginan. Nah, jadi orang-orang cariin perempuan muda yang cantik. Nah, jadi perempuannya Daud itu diminta oleh Adonia. Ini perbuatan yang sebenarnya dipakai untuk menekan Salomo, mau ngetes Salomo. Ini adik gua nih bisa ditekan nggak sih? Kalau bisa, saya ambil dulu satu persatu lama-lama apa? Saya akan jadi raja. Nah, Batseba itu setuju karena kan ibunya tuh nggak ngerti politik kan. Jadi Batseba datang ke Daud. Datang ke Salomo bilang apa? Bilang apa? Itu perempuan Sunem kasih aja ke kakakmu karena memang tahta raja ini harusnya punya dia kan. Jadi dengan cara yang sangat tidak kesatria, dia menekan Salomo dengan menggunakan ibu. Tapi Salomo tahu maksud terdalam dari Adonia. Dia bilang apa? Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunam itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Jadi Adonia itu benar-benar nggak bisa melepaskan diri dari nafsunya atas kekuasaan. Dan dia sangat pinter politik. Dia pinter baca keadaan. Jeli. Ketika papanya udah tua, udah mulai sakit-sakitan, dia itu udah cari dukungan loh. Kita nggak tahu sejak kapan dia lobby. Sejak kapan dia lobby itu kita nggak tahu. Yang jelas ada panglima yang dia lobby, ada panglima yang nggak dia lobby. Kalau kita bicara secara politik ya, ada dua imam besar waktu itu. Ada imam besar Jadok dia nggak undang. Terus ada lagi, ada panglima perang satu lagi. Saya lupa namanya siapa. Benaya. Benaya itu juga nggak diundang. Jadi dia pinter, dia cari dukungan-dukungan. Nanti mungkin janji nanti kalau kamu dukung saya, kamu yang akan jadi imam besar Yoab. Kamu yang akan jadi panglima besar. Kita nggak tahu ya. Jadi dia itu mundar-mandir bersiasat akhirnya apa? Mendeklarasikan diri sebagai raja. Kalau dia jadi raja, itulah ideal. Dia jadi raja, itu yang benar. Itu yang paling benar. Meskipun Tuhan memutuskan Salomo jadi raja, itu kan karena Tuhan. Tapi yang benar aku. Jadi apa yang dilakukan Salomo? Penggal. Salomo memberikan perintah penggal Adonia. Makanya Adonia dipenggal. Itu pertama. Itu pertama yang dilakukan oleh Salomo. Yang kedua, Imam Abiatar. Imam Abiatar ini siapa? Imam Abiatar ini eh, kita baca ya 1 Samuel 22 ayat 20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Abiatar ini waktu Daud lagi dikejar Saul, Daud kan pergi ke kota Rama gitu ya. Ke kota Nob. Di kota Nob itu kota Nabi. Di situ Daud bohong. Dia bohong kalau dia itu lagi dalam misi rahasia. Dan dia minta makanan, dikasih roti waktu itu, roti dari perjamuan sama pedang Goliat. Nah, yang Daud nggak tahu, di situ ada Doeg. Doeg itu eh, mata-mata Saul. Daud, Doeg itu kabarin kepada Saul kalau, ternyata imam-imam yang di Nob itu bersekongkol dan berpihak pada Daud. Akhirnya seluruh imam di kota itu dibunuh. Yang lolos itu Abiatar ini. Jadi Abiatar ini sudah ikut Daud sejak dia lagi dalam pelarian. Bisa dibilang Abiatar ini bukan hanya imam, tapi dia itu sahabat Daud dalam susah maupun senang. Nah, dia menjadi pelarian bersama dengan Daud. Dia itu orang yang setia. Abiatar ini apalagi ya, dia ngangkut tabut perjanjian masuk ke kota Daud. Waktu Daud bermisi untuk bawa tabut perjanjian, Abiatar ini yang bawa.
Ia sangat setia. Bahkan ketika Absalom berontak, Abiatar ini ikut Daud, ikut Daud. Bahkan eh, dia bawa apa ya? Dia sempat bawa tabut ke arah Daud. Terus Daud bilang apa? Jangan kamu pulang gitu. Nah, apa yang dilakukan Salomo terhadap Imam Abiatar? Salomo copot dia jadi dari jabatan imam besar dan dia diasingkan. Nah, apa sih yang salah dari Abiatar ini? Abiatar itu ambil bagian dalam pengkhianatan. Pengkhianatannya seperti apa? Dengan cara dia bersekongkol dan menobatkan Adonia jadi raja. Satu Raja-Raja 1 ayat 30. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Ini Daud ngomong kepada Batsheba. Di Tawarik dicatat begini. Satu Tawarik 22. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dan dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaan atas Israel sampai selama-lamanya. Nah, jadi Salomo lah yang dikehendaki Allah untuk jadi raja, menggantikan Daud. Tapi Imam Abiatar memutuskan sendiri, menurut pandangannya sendiri, menurut pikirannya sendiri, apa yang baik atau siapa yang baiknya jadi raja. Meskipun Salomo baik, tapi apa? Adonia ini lebih apa ya? Lebih memberikan simpatik. Jadi mungkin dia lihat Adonia ini pinter baca keadaan, ulet, hebat, elok, terus penampilan luarnya elok. Papanya nggak pernah satu kali pun menegur dia. Wah, ini cocok nih jadi raja. Kayak dulu Samuel kan, semua kakak-kakak Daud maju. Wah, ini nih tinggi, gede, keren. Ini nih kayaknya dipilih Tuhan. Nah, yang lebih menyedihkan lagi itu apa sih? Abiatar itu adalah orang yang sudah ikut Daud sejak lama. Dari waktu dia lagi lari-lari loh. Sejak Daud itu bukan siapa-siapa. Dia adalah saksi langsung bisa melihat bagaimana Allah memelihara. Tapi Abiatar ini gagal paham. Dia gagal memahami betapa kuat kuasa tangan Allah sertai Daud dari seorang pelarian. Kan mau lolos dari kejaran raja tuh gak gampang kan. Raja loh yang dilawan, bukan bupati. Kalau dia dikejar bupati, mungkin dia bisa lolos. Dikejar raja loh. Tapi orang yang dikejar raja, akhirnya jadi raja. Itu kan luar biasa kan. Harusnya dia dia tuh bisa bicara apa? Aku melihat langsung bagaimana pemeliharaan Tuhan. Makanya kalau Tuhan sudah berkehendak, itu nggak bisa dilawan. Harusnya seperti itu. Tapi Abiatar itu memberikan pelajaran apa buat kita? Itu gambarin tentang bagaimana seseorang mengesampingkan kehendak Allah dengan menggunakan pikiran manusia. Ini Imam Abiatar. Yang ketiga, dia membunuh Yoab. Yoab, panglima besar. Yoab itu turut mendukung Adonia jadi raja. Dia lari ke rumah Tuhan, dia pegang tanduk domba, dia ikutin caranya Adonia, karena dia takut dibunuh Salomo. Tapi Salomo perintahkan apa? Tetap penggal. Kenapa? Karena dia itu pembunuh. Yoab ini siapa sih? Yoab ini saya juga baru tahu sih. Yoab itu tuh saudaranya Daud. Dia itu saudara ya Daud loh. Yoab itu saudara Daud dan juga panglimanya Daud. Dia yang menemani Daud sepanjang pelariannya. Kalau baca kisah kepahlawanan Yoab itu sangat luar biasa.
Dia itu orang yang berkuasa kedua setelah Daud. Tapi Yoab ini telah banyak membuat Daud menderita. Ada 3 pembunuhan yang dilakukan Yoab tanpa persetujuan Daud. Mungkin ini cara Tuhan untuk ngasih tahu Daud ya. Daud, kamu bunuh orang dengan bersiasat sakit kan? Nah, Yoab tuh juga begitu. Dengan Yoab melakukan hal-hal ini, Daud tuh tahu sakitnya. Oh, ternyata begitu ya. Nah, yang pertama, Abner. Siapa itu Abner? Abner itu jenderalnya dari kerajaan Saul. Jadi waktu Saul mati, anaknya Isi-Boset jadi raja. Abner itu panglima perangnya. Waktu itu Abner lagi datang ke istana Daud, mau mengajukan perundingan damai. Tapi sama Yoab dibunuh si Abnernya. Kenapa? Karena Abner itu bunuh adiknya Yoab. Dia bunuh adiknya Yoab. Dia dendam. Yang kedua, dia bunuh Absalom. Wah, meskipun Daud minta agar semua pasukan jangan membunuh Absalom. Dan sebenarnya dia bisa tangkap karena Absalom itu nggak berdaya nyangkut. Rambutnya nyangkut tergantung di pohon. Itu bisa ditangkap. Tapi dibunuh sama Yoab. Yang ketiga, dia bunuh Amasa. Amasa itu seorang jenderal juga. Eh, Daud angkat Amasa untuk gantiin dia sebenarnya. Tapi dia iri. Teman-teman bisa baca kisahnya ya di ayat yang saya tampilin ini, 2 Samuel. Dia bunuh karena iri hati. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir yang Salomo lakukan adalah dia bunuh Simei. Dia bunuh Simei. Simei ini siapa? Simei itu eh, kaum keluarga Saul. Dia tinggalnya jauh di daerah Bahurim. Karena dia keluarga Saul, mungkin dia nggak suka Daud eh, ambil alih kerajaan keluarganya kan. Nah, ketika Daud lagi dikudeta oleh Absalom, Daud kan lari. Nah, waktu Daud sampai di daerah Bahurim, daerahnya si Simei ini, Simei ini berperan sangat aktif melempari Daud dengan batu sambil mengutuki Daud. Jadi Simei sama beberapa orang, Simei itu rombongannya lumayan banyak. Dia ambil batu, lempar-lempari rombongan Daud, mengutuk-ngutuki Daud. Nah, tapi lucunya, ketika pemberontakan Absalom padam, gagal ya pemberontakan Absalom. Kan Daud jadi raja lagi nih. Daud lagi balik. Ketika Daud balik, Simei itu jadi orang yang terdepan yang menyambut kembali Daud dan mohon ampun. Itu dicatat di 2 Samuel 19 juga. Jadi kalau ketika Daud lagi balik nih dari pemberontakan, dijemput orang-orang kan. Nah, salah satu yang jemputnya tuh Simei ini sama rombongan dia, minta ampun gitu. Nah, jadi Salomo ampuni Simei atas perbuatannya itu. Tapi Salomo membatasi gerak-gerik Simei. Suruh dia tetap tinggal. Apapun yang terjadi nggak boleh keluar dari tempat tinggalnya. Nah, kemudian kalau nggak salah dia dibawa ke Yerusalem deh. Dan diperintahkan untuk nggak boleh keluar dari Yerusalem. Nah, kemudian hari, hambanya Simei itu melarikan diri ke Gad. Simei seberangi sungai Kidron. Keluar dari Yerusalem demi menangkap hambanya. Dia lupa janji itu. Dia lupa janji itu. Nah, Simei ini menggambarkan karakter apa? Karakter yang melupakan belas kasihan, melupakan pengampunan. Fakta dari kehidupan dia itu adalah dia itu pantas dibunuh, pantas dikejar dan pantas dibunuh. Tapi dia tidak dibunuh, malah ditinggal di Yerusalem. Meskipun seperti jadi kayak tahanan kota. Itu tuh sendiri adalah apa ya? Itu sendiri adalah wujud dari belas kasihan dan pengampunan. Tetapi dia sendiri nggak bisa berbelas kasihan terhadap hamba-hambanya yang melarikan diri. Ataupun kepikiran untuk mengampuni mereka. Makanya dia terus mengejar.
Mau ke kota Gad pun gua kejar, kata dia. Kalau baca di Matius 18 ayat 24 sampai 35 itu ada perumpamaan tentang seseorang yang berhutang. Nah, mungkin teman-teman ingat. Kalau baca di ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Mungkin teman-teman langsung ingat. Jadi ada satu orang, dia punya hutang. Banyak sekali. Tapi kepada dia, hutangnya dilunasin. Dianggap lunas. Senang dong dia. Tapi begitu dia keluar, dia ketemu orang lain yang hutang sama dia. Dia tangkap, dia cekik. Sambil ngomong apa? Bayar. Bayar hutangmu. Nah, jadi saat kita melihat kesalahan orang, sebenarnya yang paling pertama kita harus sadar itu apa? Bahwa kita pun adalah orang yang berdosa. Jadi setiap kali ada orang salah sama kita, langsung pikir apa? Oh iya, saya pun orang berdosa. Dan bagi saya, Yesus telah mengampuni. Maka apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencekik dan menangkapnya, dan menuduhnya, dan menekannya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan? Atau kita harusnya merelakan seperti apa yang Yesus lakukan kepada kita? Nah, jadi Simei ini adalah karakter dari seseorang yang melupakan kasih karunia. Nah, setelah semuanya itu di 1 Raja-Raja 2 dicatat, Raja memberi perintah kepadanya, Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Nah, jadi dari kisah 1 Raja-Raja 2 itu adalah kisah-kisah yang tadi kita bahas. Mulai dari Adonia dibunuh, Imam Abiatar diasingkan, Yoab dibunuh, terus apa? Simei dipancung. Setelah semuanya itu dicatat apa? Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. 4 tokoh ini dibuang, dibunuh. 4 tokoh ini menggambarkan 4 sifat yang harus dibunuh sampai ke akar-akarnya. Adonia itu nunjukin tentang nafsu kekuasaan. Apakah memiliki nafsu kekuasaan itu jelek? Kalau nggak ada punya nafsu, nggak bisa, apa yang katanya nggak bisa mendorong perekonomian. Tapi Adonia ini menggambarkan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Sampai-sampai dia melakukan banyak cara. Sedangkan Abiatar itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pikiran-pikiran manusiawi itu tuh bisa melawan kehendak Allah. Yoab menunjukkan kepada kita tentang sifat pendendam yang parah, iri hati dan pendendam. Ketika orang lain dianggap berprestasi dan diangkat sebagai pemimpin, dia bunuh. Pendendam. Simei adalah karakter yang menunjukkan kepada kita tentang seseorang yang melupakan kasih karunia. Setelah Adonia, Ahimelek, Yoab, tokoh-tokoh yang menghalangi kehendak Allah, setelah tokoh-tokoh jahat ini dibuang, maka kerajaan Salomo menjadi berdiri dengan kokoh. Ini faktor internal. Jadi faktor internal diri kita yang harus kita tiru dari Salomo apa? Kita juga harus bisa mendeteksi Adonia, Ahimelek, Abiatar, Yoab, atau Simei yang terus bermunculan di dalam diri kita. Barulah kerajaan kokoh bisa dibangun. Makanya dicatat di beberapa ayat di Yeremia 4, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Disuruh bersihin hati. Kenapa? Karena di dalam hati kita tuh selalu muncul. Sebab itu, Yakobus ya, ayat 4. Yakobus 1 ayat 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
buanglah katanya. Terus apa lagi? Yeskiel 18 ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Amin. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita. Coba baca deh. Ada yang bisa bantu baca? Eh, Yeremia 26 ayat 3. Ada yang bisa bantu baca? Yeremia 26 ayat 3. Boleh siapa aja yang udah ketemu? Yeremia 26 ayat 3. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau membalikkan dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kau rencanakan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Hmm, ada nggak sih di sini? 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ternyata ada di sini. Terus satu lagi, Amsal 25 ayat 5. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Kalau kita menyingkirkan, maka akan kokoh. Ini tadi sama seperti yang dicatat di 2 Yeremia tadi dibaca. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing berbalik dari tingkah langkahnya jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Yeskiel dicatat yang sama. Sebaliknya, kalau seorang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Maka hari ini yang harus kita lakukan itu apa? Menyingkirkan secara internal ya, kita harus menyingkirkan. Jadi secara luar apa? Apa yang secara luar kita harus lakukan? Bergantung pada perjanjian Allah. Saya bisa benar nggak? Saya bisa masuk surga nggak? Saya bisa masuk dalam jemaah Allah nggak? Bisa. Tahu dari mana? Kok pede banget? Karena perjanjian Allah. Itu secara luar. Tapi nggak bisa gitu doang. Tergantung Tuhan aja, terserah Tuhan gitu. Nggak bisa. Ada secara dalam. Ada hal-hal yang harus kita bunuh. Harus kita kalahkan. Perang rohani. Nah, eh, setelah itu, sambil dia melakukan hal ini, Salomo memerintah dengan bijaksana di kerajaan yang terkuat dalam sejarah Israel. Kalau kita lihat eh, kekokohnya kerajaan Israel, itu kalau teman-teman lihat di gambarnya, kerajaan dia itu luas banget sampai ke Sungai Efrat, di bawahnya tuh sampai ke perbatasan Mesir. Ini menguasai semua wilayah-wilayah Salomo. Kalau yang garis hijau kecil itu yang kerajaan yang dikuasai oleh Daud. Salomo tuh lebih luas lagi. Dia punya pasukan berkuda banyak, 12.000. Kalau baca di 1 Raja-Raja 4, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin, sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Kalau kita baca lagi di Alkitab ya, hal-hal yang keren dari istana Salomo itu. Untuk sehari, Salomo 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 kor, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa, dandi, dan gangsa.
Itu sehari makanannya mereka satu hari. Terus upeti-upeti yang dibawain, emas setahun dibawa 666 talenta. Banyak banget. Belum lagi segala peralatan makanan minum Salomo itu dari emas, dari perak. Tidak ada, tidak, kalau baca di 1 Raja 10, tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Bayangin coba. Terus diekspresikan lagi di 1 Raja-Raja 4 ayat 25, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Barsheba, seumur hidup Salomo. Jadi Dan itu tuh perbatasan paling atas, Barsheba itu perbatasan paling bawah. Kalau sekarang ini kayak ngomong dari Aceh sampai Papua. Terjadi pemerataan ekonomi. Ungkapan di masing-masing diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon ara itu artinya apa? Itu tuh cuma ungkapan. Nggak mungkin setiap orang punya pohon anggur dan pohon ara kan. Tapi pohon anggur dan pohon ara itu menyimbolkan kemakmuran. Jadi bayangkan di zaman itu seumpama setiap keluarga tuh punya pohon ara atau pohon anggur. Bisa diem di bawah situ dengan nyantai. Sangat hebat. Bukan hanya itu, Salomo tuh bikin 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Hikmat Salomo tuh melebihi hikmat segala orang, mulai dari Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Dia memerintah dengan bijaksana di kerajaan yang kuat. Hebat kan? Setelah dia singkirkan semuanya dengan mengandalkan faktor eksternal dan faktor internal, semuanya jadi sangat hebat. Bisa mendambakan pemimpin seperti itu di mana lagi coba? Nah, apa rahasianya Salomo? Nah, rahasianya tuh ini. Alasan dibalik kesuksesan Salomo itu adalah karena dia minta hikmat. Di Amsal dicatat, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini ngomongin hikmat. Amsal 3 tuh ngomongin hikmat. Hikmat itu lebih berharga. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Nah, sesuai dengan ini, ketika Salomo jadi raja, Tuhan tanya. Jadi waktu Salomo selesai bangun bait suci, bukan selesai bangun bait suci, baru selesai bangun apanya ya, kalau nggak salah sebagian kecil dari bait suci itu, Tuhan berkenan kepada Salomo. Waktu itu Salomo memberikan korban 1.000 korban. Tuhan berkenan dan Tuhan bilang, Salomo, kamu minta apa? Nah, Salomo minta ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kalau di Taman Eden itu ada pohon baik dan jahat. Kalau di sini dia mau membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia mau baik dan jahat itu terpisah. Dia pengen tahu. Nah, oleh karena itu nih ngajarin kita apa? Prioritas kita haruslah hikmat. Jadi ketika Salomo tanya, berikan aku apa? Minta hikmat. Kalau kita doa minta apa? Banyak KKR sekarang tuh menjanjikan kekayaan, menjanjikan kemuliaan. Tapi kayaknya jarang sekali ada KKR yang memberikan hikmat. Itu yang harus kita cari. Hikmat. Karena harta kita tuh apa? Yesaya catat, Yesaya 33. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Nah, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Setelah Salomo selesai bangun bait suci, apa yang terjadi? Setelah Salomo selesai bangun bait suci, kan berarti periode setelahnya ya, apa yang terjadi?
Di masa akhir kehidupannya, Salomo itu terjerat oleh wanita. Di 1 Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dapat dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi di masa akhir kehidupannya, dengan segala hikmat, dengan segala wawasan yang dia miliki, akhirnya apa? Hatinya dicondongkan kepada allah-allah lain. Kalau lihat allah-allah yang diizinkan Salomo untuk ada di Yerusalem, wah itu banyak sekali. Jadi selama ini kan Daud menjadikan Israel sebagai apa? Kerajaan Allah. Dengan membawa tabut perjanjian ke kota Daud. Daud itu seperti ngomong, yang bertahta di uh, bangsa ini adalah Tuhan. Tapi kemudian hari apa? Banyak sekali berhala-berhala. Secara luar, secara politik, karena Salomo kawin dengan banyak bangsawan-bangsawan dari berbagai negara, stabilitas negaranya sepertinya baik. Tapi Salomo lah yang bawa penyembahan berhala banyak sekali. Dan akhirnya semuanya apa? Mencondongkan hati Salomo. Dicatat lagi di 1 Raja-Raja 9 ayat 6. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapan-ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ini masih yang tadi waktu Salomo kasih hikmat. Waktu Salomo minta hikmat, Tuhan kasih kan? Nah, tapi Tuhan juga janji, kalau kamu taatin peraturan, dan kamu hanya menyembah Allah, akan kokoh. Tapi sebaliknya akan hancur. Nah, akhirnya gara-gara kejahatan Salomo ini, Tuhan kirim bangsa Edom, Tuhan kirim bangsa Aram. Dan akhirnya nanti di zaman anaknya, kerajaan itu pecah. Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam, Yehuda Selatan dipimpin oleh Rehabeam. Di masa inilah penurunan iman secara sistematik terjadi. Dan sampai akhirnya mereka semua dihancurkan dan dibuang oleh Tuhan. Nah, fakta ini mengajarkan kepada kita apa? Sebanyak apapun hikmat yang kita ketahui, sebanyak apapun firman yang kita pelajari, sebanyak apapun kita merasa diri kita itu sudah bagus, maka kita harus hati-hati. Justru ketika kita makin berhikmat, yang kita akan tampakkan itu apa? Makin takut akan Allah. Ketika seseorang itu makin tidak takut akan Allah, maka dirinya itu secara nyata sedang makin bodoh dan makin bodoh. Nah, marilah kita menintrospeksi masing-masing, termasuk saya juga, untuk ngecek saya ini makin goblok atau makin berhikmat sih. Dan itu nggak bisa bohong. Oke, kita doa dulu ya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami telah membahas tentang Raja Salomo. Pemerintahan Raja Salomo selama 40 tahun adalah sangat kokoh ketika Salomo bisa melakukan reformasi yang besar. Bantu Bapa agar dalam hidup kami dapat selalu mengandalkan perjanjian Allah, dan kami selalu dapat mengecek setiap hati dan setiap sisi dalam hati kami. Dan biarlah Bapa tidak ada kejahatan yang menyelinap, dan bantu Bapa lewat hikmat dan kasih karunia firman yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami Bapa untuk mendeteksi setiap hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan biarlah Bapa kami dapat membuangnya. Biarlah Bapa pada akhirnya kami semua diberikan hati yang dapat setia sampai akhir untuk terus mencari kebenaran firman-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Masukkan kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerjaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you, Pak Guru. Thank you, thank you. Thank Terima you, Rus. kasih. Thank you.